Sebagai mahasiswa masa kini, kita adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri kita mulai dari saat ini. Tetapi, kita juga harus menyadari bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan tidaklah mudah. Dibutuhkan pengorbanan, usaha, ketekunan, bahkan kesabaran. Untuk itu, saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai mahasiswa masa kini dapat menjadi pemimpin di masa depan. Kita dapat menjadi pemimpin di masa depan jika kita yang pertama, kita memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Nama asli dari Yosua adalah Hosea. Tetapi dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-16, Musa memberinya nama Yosua. Yosua ini adalah seorang abdi Musa. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Kalimat ini menyatakan bahwa sebelum Musa mati, Musa telah menumpangkan tangannya atas Yosua. Yosua telah dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-9 ada kalimat kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan kalimat perintah dari Allah kepada Yosua. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata amets yang berarti meneguhkan. Dalam hal ini yaitu tidak berubah. Dan juga menggunakan kata kasat yang berarti menjadi kuat. Yosua adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk memperhatikan tanah Kanaan. Sehingga Yosua mengetahui bagaimana keadaan di tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Tetapi Allah memerintahkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, karena tidak mudah untuk merebut tanah Kanaan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus berhadapan dengan penduduk tanah Kanaan yang kuat-kuat, bahkan tembok yang tinggi dan sangat besar. Sehingga dibutuhkan kekuatan dan keteguhan hati untuk melangkah menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan. Bukankah Yesus pun demikian ketika dia berada di Taman Getsemani? Ia merasa sedih dan getar, tetapi ia tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa masa kini, agar kita dapat menjadi pemimpin di masa depan, kita harus memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan, persoalan, permasalahan di masa-masa yang akan kita lewati dalam perjuangan kita. Kita dapat menjadi pemimpin di masa depan jika yang kedua, kita memiliki ketaatan kepada firman Allah. Allah berfirman kepada Yosua bahwa untuk berhasil menjadi pemimpin, Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya, bertindak hati-hati atau jangan lalai, dan membuat komitmen untuk menaati firman Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat mengacu kepada 5 kitab pertama dalam Alkitab yang mencatat firman Allah, perintah, penyataan Allah kepada Musa. Yosua harus setia kepada firman Allah dengan memperkatakannya, merenungkannya, dan menaati sepenuhnya dalam kehidupannya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-8
dikatakan merenungkan siang dan malam. Merenungkan dalam bahasa Ibrani, hagah berarti membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara ia berpikir. Hal ini meliputi memikirkan firman Allah dan jalan Allah dan menerapkannya kepada seluruh kehidupannya. Bukankah mujizat yang dilakukan Yesus di Kana terjadi karena ketaatan pelayan-pelayan itu kepada perintah Tuhan Yesus? Untuk itu sebagai pemimpin kita harus taat melakukan firman Allah dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jika kita telah memiliki kekuatan dan keteguhan hati, serta kita telah memiliki ketaatan kepada firman Allah, maka yang ketiga, kita akan menerima penyertaan dari Allah. Dari 12 orang pengintai, ternyata hanya Yosua dan Kaleb yang benar-benar yakin bahwa Allah akan menolong mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Yang diperoleh oleh Yosua dan bangsa Israel ketika mereka memiliki kekuatan dan keteguhan hati, serta mereka memiliki ketaatan akan firman Allah, maka yang mereka miliki yaitu Allah akan menyertai mereka. Yang berarti bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka, yaitu Yosua dan bangsa Israel. Kemudian mereka akan berhasil dan beruntung. Orang yang mengetahui dan menaati firman Allah dan juga hukum-hukumnya akan berhasil dan beruntung. Untuk itu, ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin disertai oleh Tuhan dan dalam kehidupan kita beruntung, maka kita harus memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Kita harus memiliki ketaatan akan firman Allah. Maka kita pun akan menjadi mahasiswa penggerak perubahan yang benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.